Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai informasi penting dan peta konsep teks deskripsi. Tujuannya kita hari ini mampu untuk menemukan informasi penting dalam teks, dan informasi penting ini dibuat menjadi peta pikiran. Nah, jangan lupa like dan subscribe ya. Yuk, langsung saja. Nah, manakah sih yang lebih kamu suka itu? Tulisannya panjang atau yang bergambar dan menyebutkan inti-intinya saja? Tentu untuk belajar kamu lebih mudah yang bergambar dengan inti-intinya saja kan? Nah, itulah yang disebut peta konsep. Ini yang akan kita pelajari nanti. Apa sih sebenarnya manfaat dari peta konsep? Nah, yang pertama adalah memudahkan belajar, kemudian meningkatkan kreativitas. Nah, kita jadi lebih bisa produktif, kemudian mudah diingat dan dipelajari. Nah, kemudian bagaimana cara menemukan informasi teks deskripsi sebelum kita membuat peta konsep? Yang pertama ya, baca teks deskripsinya, kemudian tentukan kalimat pentingnya, bisa di garis bawah seperti itu. Kemudian tulis kata kunci topiknya dan jabarkan topik dengan menulis kata kunci saja. Jadi peta konsep itu bisa ini ada bentuk pohon, ada yang bentuk awan, ada yang bentuk terserah. Jadi peta konsep itu tadi kan manfaatnya meningkatkan kreativitas dan kita jadi produktif. Maksudnya bagaimana? Ya, kita bebas mau buat itu peta konsep itu, mau kamu gambar seperti apa, mau konsep seperti apa, itu bebas, terserah kalian, karena ini adalah tujuannya memudahkan belajar kalian. Semakin kalian mudah belajarnya, berarti semakin sukses peta konsep kalian. Nah, dan di sini biasanya kalian tentu senang dengan hal yang berwarna-warni. Peta konsep ini pun juga sama, bisa dibuat menjadi dengan pensil warna, dengan spidol warna yang bisa membuat kalian tertarik untuk mempelajarinya. Peta konsep saat yang kita bahas saat ini adalah di dalam teks deskripsi, tapi dalam per bab itu juga bisa dibuat peta konsep agar memudahkan kalian belajar. Nah, ini ya, ini salah satu contoh teks deskripsi. Nih ada badak bercula satu. Nah, setelah kita membaca ini, kemudian biasanya kalau kalian mungkin bisa kalian garis bawahi mana sih yang penting dari teks ini. Nah, kalau di sini yang saya beri warna merah ini. Jadi di sini kan ini keunikan badak, kemudian badak itu dilindungi oleh negara karena langka dan nyaris punah. Nah, setelah itu di yang merah-merah ini adalah merupakan ciri dari hewan badak itu. Nah, di sini setelah saya menemukan, yang pertama tadi saya menemukan keunikan, yang kedua adalah alasan kenapa badak itu dilindungi, kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri dari tubuh badak. Kemudian saya tulis informasi pentingnya seperti ini. Dari yang merah-merah tadi saya tulis seperti ini. Nah, kemudian baru saya buat peta konsepnya. Nah, ini tadi unik. Kenapa unik? Culanya satu. Jadi peta konsep ini kan singkat-singkat ya. Unik, culanya satu. Kamu pasti paham kan, unik, culanya satu. Oh, berarti keunikannya karena culanya ada satu. Dilindungi. Oh, kenapa sih dia dilindungi? Karena langka dan nyaris punah. Terus hewan terbesar di Pulau Jawa. Kemudian ciri hewannya apa di sini? Bermoncong panjang, badan besar berotot, lubang hidung besar, berat maksimal 1,5 ton, kaki 4, 3 kuku kaki, kemudian kuping lebar, kulit tebal, coklat atau abu muda. Nah, dari sini kamu daripada memahami ini tadi, ya kan? Daripada memahami ini tadi, kamu pasti lebih mudah memahami yang ini. Nah, ini tujuan dari membuat peta konsep atau peta pikiran. Nah, ini kan modelnya seperti ini. Kamu nanti bisa membuat model misalkan pohon. Kalau misalkan badak, kamu bisa gambar badak juga boleh. Ada kuping, ini kamu gambar kuping juga boleh. Nah, ini sekreatif kalian. Jadi seperti itu ya caranya. Nah, untuk kali ini tantangannya adalah cari contoh teks deskripsi
boleh di buku, boleh di internet. Kemudian kalau setelah kamu dapat yang mana nih yang paling pas, kamu foto, atau kalau di internet bisa di screenshot saja, kemudian tulis informasi pentingnya seperti ini tadi. Kan udah ada nih teksnya, terus kamu garis bawain yang mana yang penting, terus ditulis informasi seperti ini, baru setelah itu dibuat seperti ini. Ini adalah contoh ya, contoh. Jadi untuk bentuknya, mau kamu bentuk apapun itu terserah kamu, sekreatif mungkin yang kamu mampu. Nah, bisa ditulis di kertas gambar, atau kalau misalkan kamu nggak punya kertas gambar bisa di kertas HVS, tapi kalau misalkan terpaksa tidak punya bisa di buku tulis. Buku tulisnya yang dua sisi ya, kanan kiri, jangan pakai yang satu sisi, karena kalau pakai satu sisi saja nanti kurang. Jadi kalau pakai buku tulis pakai yang dua sisinya dipakai sekaligus boleh. Jadi dan tantangannya di sini masing-masing siswa tidak boleh sama. Misalkan siswa satu membahas mengenai misalkan pantai di Pacitan nih, ada Pantai Kelayar. Nah, siswa 2 bahas pantai juga boleh, boleh, tapi tidak boleh Kelayar, berarti harus yang lainnya, misalkan Pantai Pandawa dan pantai lainnya, kan pantai juga ada banyak. Yang tidak boleh itu judulnya sama persis seperti itu. Misalkan satunya sudah Pantai Kelayar, satunya Pantai Kelayar lagi, tidak boleh. Seperti itu ya. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.